masturbasi, pernah ada teman sih yang curhat gitu. Teman aku nih melakukan masturbasi berdua sama pasangannya. Baru tahu sih itu biasanya kan masturbasi dilakukan sendiri ya kan. Katanya sih supaya bisa mencapai klimaks, makanya melakukan masturbasi berdua. Kembali lagi di program Sex and the Woman, sebuah program yang memberikan edukasi tentang seksologi, membahas topik-topik yang masih menjadi hal tabu dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Seperti biasa, hari ini dokter ditemani dengan dua orang teman cantiknya yang katanya ingin tanya-tanya mengenai masturbasi. Kayak dokter udah datang tuh. Oh iya, udah datang. Bukan, wah. Hai. Apa kabar dok? Baik, aduh sorry ya telat, tadi ada pasien soalnya. Oh iya, nggak apa-apa dok. Yuk. Yuk. Hai, apa kabar? Aduh, udah lama ketemu nih. Iya, Sehat? ditungguin dari tadi nih. Halo. Sehat Pak dokter. Sehat banget dok. Aduh, tambah cantik aja nih, Riani sama Jen. Waduh, gimana kabarnya sehat? Sehat, keluarga sehat, suami Alhamdulillah. sehat, itu yang penting. Bisnis sehat? Bisnis apa lagi? Aduh, Harus sehat ya, juga. harus selalu mantap ya, selalu hits ya. Syukur deh kalau gitu. Dokter gimana nih kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oh Kayaknya iya, ceria banget ya. oh iya, kan kemarin katanya nelpon nih Riani kan. Ah iya iya. Katanya mau ngajak saya diskusi tentang apa tuh? Kayaknya agak-agak Seks. Kalau kita ngomongin soal seks nih. wah pas banget tuh. Karena saya barusan juga ada pasien nih yang curhat tentang masalah seksual. Ah, iya dok. Gitu. Iya, kebetulan juga tadi saya juga baru baca di blog, kita baru baca mengenai di blog mengenai masturbasi. Oke. Ngomong-ngomong, apa sih sebetulnya masturbasi itu dok? Penasaran ya pasti kan? Penasaran banget, kita kan awam ya nggak ngerti. Ya, jadi masturbasi itu merupakan tindakan untuk merangsang diri sendiri atau orang lain dengan meraba, menyentuh atau memijat organ kelamin dengan tujuan untuk mendapatkan sensasi nikmat seperti halnya orgasme pada saat melakukan hubungan seksual. Oh, Gitu. iya, iya. Nah, biasanya nih kalau wanita masturbasinya dengan cara memijat klitoris atau bahasa awamnya klentit ya. Jadi klitoris ini merupakan suatu tonjolan kecil pada bagian luar jalan masuk ke vagina, di mana bagian ini merupakan bagian yang peka rangsang, yang sensitif. Di mana kalau wanita mendapatkan rangsangan yang efektif pada bagian ini, maka wanita akan lebih mudah untuk mencapai orgasme. Gitu. Itu masturbasi sama onani sama nggak dok? Sama. Sama ya? Hanya istilahnya kalau dalam dunia medis masturbasi. Terus pengertian dari masturbasi tadi udah. Terus kita mau tanya nih bahayanya sebetulnya bahaya nggak sih itu untuk kalau kita lakukan dok? Kenapa Mbak? Apa sering Karena pengalaman atau gimana? Enggak, aku kan baca tadi tentang apa ya mainan apa ya? Oh, sex toys. Sex Iya. toys itu Ah. kan itu kan buatan ya, Hmm. beda dengan yang asli. Kalau misalnya kita gunakan di bagian yang Iya. sensitif Oke. itu, nah itu bahaya nggak sih dok? Ya, sebetulnya masturbasi ini merupakan aktivitas seksual yang wajar, normal, dan relatif aman. Iya. Kenapa? Karena dia dapat dilakukan sendiri. Kalau andai kata dilakukan sendiri, tentu tidak akan meningkatkan resiko penularan penyakit seksual. Kecuali kalau masturbasi dilakukan bersama-sama dan saling tukar-menukar tadi sex toy seperti itu. Nah, sebetulnya ya, Jen sama Riani, masturbasi ini sudah menjadi terapi untuk mengatasi disfungsi seksual. Oh, Nah, terapi. kalau pada wanita itu kan biasanya nih agak sulit buat mencapai orgasme. Iya. Nah, sebetulnya dengan masturbasi wanita bisa mengetahui bagaimana cara dia untuk mencapai orgasme. Oh. Gitu. Nah, sebetulnya hal ini dapat dikomunikasikan ke pria pasangannya seperti itu. Dan sebetulnya masturbasi juga terapi bagi pria juga yang mengalami ejakulasi dini. Karena dengan masturbasi, Iya. pria akan dilatih bagaimana untuk mengendalikan ejakulasinya.
sehingga dapat menunda orgasme. Bisa ya Bisa. dikendalikan gitu dok. Iya, Soalnya kan gitu. ya pengalaman ya, Iya. pengalaman kita ya ibu-ibu rumah Betul, tangga, heeh. perempuan-perempuan ini laki-laki cepet sekali. Terus kalau kita belum mencapai itu terus Kesel ya kayaknya ya, sebel, kayak nanggung banget gitu ya. ternyata bisa ya. Bisa Mbak. Nah memang, laki-laki ini memang dia biasanya nih ya, dia Iya. pengennya langsung-langsung aja. Padahal kan wanita kan butuh, betul, karena foreplay ini kan tujuannya supaya wanita bisa mendapatkan rangsangan yang optimal, gitu, Iya. supaya wanita bisa mudah mencapai orgasme. Nah beda sama laki-laki kan dia mungkin lebih mudah, dia kalau ada kata terangsang langsung terlihat dari ereksinya kan. Nah wanita supaya laki-laki ini tahu apakah dia sudah terangsang atau belum, nah lihat dari lubrikasi vaginanya, misfinya. Jadi foreplay itu penting. Jadi nanti sampaikan ke para suami, Mas jangan langsung-langsung aja ya, foreplay dulu, pemanasan. Nah Iya dok. itu benar tuh tadi yang bilang, masturbasi itu sebetulnya bisa menjadi variasi aktivitas seksual. Kenapa? Nah kalau sudah menikah nih, kan udah bertahun-tahun menikah, tentu ada rasa monoton, jenuh. Nah, kalau bisa masturbasi bersama ini dilakukan sebagai bagian dari foreplay, supaya keduanya sama-sama mendapatkan rangsangan yang optimal Iya, iya. sebelum masuk ke menu utama yaitu penetrasi. Gitu. Hubungan intim suami istri saya pasti ingetnya dokter Haikal. Aduh, ada yang mau saya tanya, ada yang mau saya. Nah ini kembali lagi nih Oke. kita membahas soal masturbasi. Tadi Jen nanya apa tuh tadi Jen? Ya, mau nanya kalau misalkan wanita nih sering bermasturbasi, apakah itu menandakan ketidakpuasan pada pasangannya? Oke, nah ini memang sebetulnya ada dua sebab ya kalau wanita yang sudah punya suami atau punya pasangan tapi masih masturbasi. Pertama sebabnya mungkin yang pertama wanita tidak mendapatkan kepuasan dalam berhubungan dengan pasangannya. Gitu. Nah yang kedua, tapi jarang ya, mungkin karena libidonya mungkin agak sedikit lebih tinggi. Tapi sebetulnya andai kata libidonya pun tinggi, itu bisa disalurkan dengan berhubungan dengan pasangannya. Nah makanya kalau wanita yang sering masturbasi sebetulnya jangan disalahartikan. Jadi dia bisa belajar dari masturbasi tersebut bagaimana cara untuk mengetahui area tubuh mana sih yang sensitif, yang bisa ditunjukkan kepada ke pasangannya bahwa ini loh saya pengen disentuh di bagian ini supaya saya bisa lebih mudah mendapatkan orgasme. Gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa masturbasi itu bisa menjadi terapi sebetulnya untuk mengatasi hambatan mencapai orgasme pada wanita. Tapi memang kalau Anda kata sudah punya pasangan, usahakan komunikasikanlah dengan pasangan. Gitu. Nah kalau dari sisi prianya gimana tuh dok? Pria yang masturbasi. Oh. Oke. Nah, jadi sebetulnya masturbasi ini solusi ya, alternatif di saat tidak ada pasangan. Memang kalau untuk yang masih lajang mungkin lebih sering masturbasi. Nah, kalau pria dia sudah menikah tapi masih suka masturbasi, nah sama tadi sebabnya. Mungkin dia hanya bisa mendapatkan kepuasan dengan masturbasi karena mungkin dulunya sering banget melakukan masturbasi. Nah, betul. Yang kedua, sama tadi, dia terlalu tinggi hasrat gairah libidonya. Wah ini harusnya kita bawa pasangan kita Iya, nih ya ya. tanya-tanya. harus. Lebih tahu ya, pengetahuannya lebih luas lagi. Iya.